warahmatullahi wabarakatuh. Progres Robin Sobri wa Yasir Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radi billah rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya di sini. Sebelumnya mari kita ucapkan dulu puji syukur kehadirat Tuhan kepada puji syukur kepada Allah SWT atas segala umur yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai tahun 2017 kita masih bisa sehat, masih bisa datang ke sini, masih bisa mengkaji, karena itu adalah kesempatan yang masih bisa kita pakai dan semoga masih ke depan juga bisa kita lakukan untuk bisa mengumpulkan bekal di kehidupan nanti. Mari kita juga sampaikan salawat dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita. Semoga kita nanti di hari pertemuan dipertemukan dengan beliau dan mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, kami ucapkan terima kasih dan ibu ucapkan terima kasih karena hari ini di luar sana godaannya begitu besar, sehingga saya salut dengan takmir untuk mengadakan kegiatan ini. Harapannya adalah tidak ikut yang lain. Ya, tadi rumah saya di sepanjang kesini nyari segalanya sepi, saya juga heran. Nah, saya nggak tahu apakah masih terlalu sore. Kita tadi berangkat jam 8:04 ya, mungkin masih terlalu sore sepi gitu. Tadi saya juga sudah ke Surabaya juga pukul 12 pulang pergi, pulang tadi sore jam 4, jam 3 juga sepi. Jadi seperti itu. Semoga mungkin di jalan juga tetap sepi sampai sekarang. Dan ini semua saya gara-gara atau karena takmir masjid. Karena saya lihat di WA itu ada beberapa masjid mengadakan seperti ini, macam-macam. Salah satunya adalah yang tidak ada kaitannya dengan agama, misalnya mengadakan seminar atau workshop tentang online marketing, misalnya di masjid mana, online marketing. Tapi kan bagus juga. Ya. Hari ini saya diberi tema yang cukup berat. Ya, jadi ketika takmir menghubungi saya menceritakan seperti itu, bayangan saya setuju apapun yang isinya dimintakan ke saya. Pokoknya intinya bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin anak-anak muda bisa datang ke masjid, kita senang. Cuma ketika saya mau bikin materinya, materinya berat. Saya takut ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad. Ya. Kalau ceramahnya modelnya serem-serem gitu, akhir zaman mati kayak gitu mungkin gak banyak yang datang. Tapi saya mikir itu karena sudah diberi materi seperti itu, saya cuma mikir bagaimana ya supaya, karena ini suasananya sebenarnya bukan untuk mengaji, maksudnya ini akhir tahun, banyak orang-orang sepertinya udah pada aja melayan semua lah gampangannya. Makanya saya pikir dua hal, jadi bisa mengisi waktu ini ya, tapi juga mendapat hal yang positif. Izinkan sebelum saya memulai atau melanjutkan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Orang Jawa bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusuf, saya lahir di Surabaya, di sana, di Puskesmas Kapas Kerampung, ya sekarang dari rumah sakit Suwandi atau apa ya? Muhammad Suwandi. Sekolah saya SD di Nagel Rejo sini, ya mulai SD dengan Rejo sampai 12, SMA 5, S1, S2, pokoknya mulai lahir, menikah, S1, S2 di Surabaya semua, gak pernah lepas dari itu. Tahun 95 saya lulus dari komunikasi UNER, saya kerja di SCTV sebagai produser promo. Ya, pekerjaan saya adalah bikin promo, ya. Mungkin seperti ini. Bapak-bapak mungkin masih ingat, ibu yang masih ingat mungkin sosial saya. Tapi yang adik-adik mungkin, bukan zaman now lagi, zaman old. Ini adalah promo, jadi kalau bapak-bapak menyaksikan SCTV zaman dulu, ini ada acara yang bagus ya,
jam ini saya akan harus standby di TV untuk melihat acara. Salah satu pekerjaan saya adalah bikin promo seperti ini. Tapi kalau saya lihat sekarang, repot. Malu. Dulu pokoknya aku bangga. Sekarang pokoknya saya itu mungkin bisa lebih bagus pada ini. Nanti ini tayang di Jumat 24 April tapi nggak tahu tahun berapa saya lupa. Setelah itu saya jadi web developer di Samsung, ya pokoknya masih hubungannya dengan IT, ya. Sampai kemudian saya jadi SDM, konsultan SDM, dan terakhir tahun 2016 saya mengajar di Stikom full. Sebenarnya saya sudah mengajar mulai tahun 2001. Tapi mulai tahun 2016 ini saya fokus dan saya berbisnis sendiri. Salah satunya adalah perusahaan konsultan IT. Ya. Jadi lebih dari 100 proyek mungkin saya pegang. Terakhir saya pegang proyek KPK. Jadi setiap minggu saya ke KPK. Pekerjaan saya adalah merekrut pegawai KPK mulai dari bawah, mulai dari centeng dulu sampai komisaris. Namanya itu KP itu komisioner, ya. Direktur sampai direksi kepala biro dan macam-macam, ya. Ini klien-klien saya pernah pegang. Saya juga mengajar tahun 2001 di Stikom, tapi di luar itu saya juga mengajar di mana-mana. Dan juga pembicara di radio. Kalau Bapak Ibu semuanya mendengarkan radio Suara Muslim di sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, kadang-kadang suara saya muncul. Acara namanya Motive Action. Ya. Tapi saya rutin dulu setiap hari Jumat di Radio Pasar memberikan program Dokter IT yang mulai Jumat mulai 4 sore sampai jam 5 sore. Ya, itu berbagai organisasi. Saya suka menulis sejak SMA. Ya. Saya sudah kelas 2 SMA sudah dapat penghasilan dari tulisan yang saya tulis di ya. Ini buku yang sudah saya terbitkan, ada 2 buku yang sudah saya terbitkan. Beberapa penghargaan saya, ini web saya, ya, buku online saya, hobi saya, ini keluarga saya, ini website saya. Ya, jadi hari ini menurut kalender Gregorian katanya, bukan kalender Masehi, kalender Romawi adalah tahun 2017. Ya, beberapa jam lagi mungkin kita akan berganti tahun. Tidak terasa bahwa waktu berjalan cepat, sehingga kita barusan memperingati tahun baru, kita memperingati tahun baru lagi, bahkan mungkin setelah ini kita akan hari raya dan setelah itu hari raya. Tidak terasa waktu berjalan cepat, tetapi coba kita berpikir apa yang sudah kita dapat selama itu, ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan mencapai tujuan, ya. Harapan saya kesini adalah kita coba merenung, merencanakan apa yang lebih baik ke depan, menghargai waktu yang ada untuk kebaikan dan persiapan perjalanan hidup, ya. Jadi cobalah kita berpikir setiap hari. Jadi ketika kita bangun dan ketika mau tidur, coba ingat-ingat seharian ini sudah melakukan apa yang sudah kita bikin untuk mendapatkan pahala, meskipun kelihatan remeh, ya, seperti itu. Saya sudah bekerja, oke, bekerja itu rutin. Coba yang belum rutin, tadi itu saya ada orang tua, tadi itu nyabrang, gak bisa nyabrang karena takut, kemudian saya ngeri ke daerah, terus tangan saya awi-awi, sehingga di belakang berhenti. Itu mungkin bagian itu mungkin menjaga pahala, karena kita tidak tahu Bapak Ibu dari pahala mana yang akan mendatangkan atau memasukkan kita ke surga. Jadi seperti itu, ya. Benarnya kita lihat lagi, kita masuk dalam, katanya kiamat ada 2.
kiamat kecil dan kiamat besar, kiamat sukro dan kiamat kubro. Ya, itu ya bapak-bapak ibu ya. Kiamat kecil itu apa? Sukro. Kematian ya. Nah, coba kita lihat. Bisakah kita menolak kiamat kecil? Ya. Hati-hati yang horor ini. Anak kecil matanya ditutup. Kepala punya yang depan dimatikan. Oh iya. Kini wis foto kamera iki lho. Belakangnya soalnya tadi lihat juga Lari. ya. Jadi kan ya, jadi itu adalah kiamat kecil. Allah tidak memberi kesempatan pada seseorang adalah usia untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, mohon waktunya benar-benar dipergunakan untuk mendatangkan pahala, mengumpulkan pahala. Ya, jangan cuma puas dengan saya sudah bekerja, saya sudah sekolah. Lebih daripada itu, meskipun mungkin kelihatan kecil. Pilih, misalnya contoh di kantor, misalnya ada musola, atau mungkin di sekolah ada musola, sediakan sarung sama rukuk, sama kita suruh diminta. Mungkin setiap akhir pekan kita bawa pulang, kita cuci. Ya, seperti itu contoh pilih. Ya. Terus kemudian juga membantu mungkin tanpa tanpa kelihatan seperti sekeliling, bantu misalnya orang tua yang menyeberang atau mungkin mengangkatkan orang atau memberikan tempat duduk pada orang lain. Ya. Nah, sekarang ada video ya, Pamio katanya. Bagaimana kalau ya itu betul-betul Pak Yusuf. Nanti ada. Tapi saya kepinginnya muda foya-foya mati masuk surga. Kira-kira mungkin nggak ya?
Coba kita ambil dulu enggak ya? Moga poya-poya kaya tua kaya raya nanti masuk surga. Wow. Semuanya pasti izin. Masuk surga. Enak ya. Tapi itulah jawaban kita kalau kita tidak merenungkan. Karena ternyata masalahnya nggak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik, tapi apakah mungkin itu terjadi? Apakah selaras dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ketika ada tawaran muda foya-foya nanti masuk surga, jangan langsung katakan. Ketika di masyarakat kita banyak sekali orang yang foya-foya dan menghabiskan waktu mudanya tanpa ada tujuan yang jelas, kita tidak boleh mengikuti mereka. Karena ternyata konsep ini benar-benar diyakini oleh banyak pihak, khususnya anak muda. Ini kan masa muda Pak Ustaz. Ya bandel-bandel dikit masalah. Ustaz, saya ada rencana hidup foya-foya sampai umur 59 atau umur 62. Kan Nabi umurnya 63 Pak Ustaz. Jadi foya-foya 62 tobat-tobatan Tuhan, 63 meninggal insyaallah. Masih situasi itu masa muda Pak Ustaz saya, insya Allah saya mau tobat tapi nanti pas sudah nggak laku, masalah kita mau tobat sekarang. Allah berfirman, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. apakah kalian berpikir wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk foya-foya belaka, mengerjakan aktivitas yang gak jelas tujuannya, buang-buang waktu, nggak bermanfaat, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Apakah kalian berpikir demikian? Keliru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia. Al-Zariyat 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Bukan menghabiskan waktu malam di klub-klub malam, di taman-taman renang-renang, lalu dengan satu botol minuman keras di hadapannya, lalu seorang wanita di pangkuannya. Itu kata Allah, hari kiamat itu akan datang, dan hari itu mengerikan, hari itu menakutkan. Ketika matahari berada di 1 mil di atas kita, setiap manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulan, tanpa dikhitan dan tidak mau bekal apapun juga, tanpa memakai alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, dan matahari 1 mil di atas kita. Itu bayangin nggak sih gimana telapak kaki kita melepuh semua? Kalau Allah tanya detik demi detik waktu kita dihabiskan, bahwa masa muda kita benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Kemana saja kita menghabiskan waktu malam kita, malam minggu itu kemana aja, itu dibongkar pada hari kiamat. Apa yang Anda lakukan? Semuanya tanpa terkecuali. Dan ketika azab Allah belum turun kepada kita pada hari ini, walaupun kita penuhi hidup kita dengan maksiat, itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Itu istidraj, diulur sama Allah. Biar azabnya lebih pedih. Makanya hati-hati dia sebelum putuskan hidup foya-foya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214,
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jadi sebelum masuk surga harus diuji. Nggak bisa foya-foya, diuji sama Allah. Kalian berpikir kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum diuji sebagaimana umat-umat sebelum kalian? Mustahil. Masih ingat sabda Nabi? Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Surga nggak gratis. Orang masuk Dufan aja bayar, masuk surga gratis. Masuk taman mini bayar, masa masuk surga gratis? Logika mana yang bisa terima? Jangan berpikir bahwa orang yang sholat, menuntut ilmu agama, berhijab atau berbusana syar'i, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW walaupun minoritas, walaupun dicela orang, mempertahankan tauhid kepada Allah, hidup mereka sengsara. Dan sebaliknya, jangan berpikir hidup foya-foya itu bahagia. Kenapa banyak orang hidupnya foya-foya, khususnya anak muda? Karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak sekikiknya, hahaha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia. Kesian. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah, kembali dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bertobatlah kepada Allah, berhijrahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kerjakan ketaatan, amalkan sunnah Nabi, pertahankan tauhid, maka kita akan mati di atas tauhid insyaallah. Ini kalau bahagia bukan mudah foya-foya. Nggak bisa. Duit nggak bisa kasih kebahagiaan, jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan, popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau sudah jauh dari Allah. Ya, demikian bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sudah nonton ini, tapi saya selalu ingin nonton dan nonton tak pernah bosan. Ya, jadi kadang-kadang saya terharu. Ya, jadi kemarin hari Minggu yang lalu, ya Pak Suparto ya, di SD Millennium ya. Iya, Millennium. Saya di sana menyaksikan atau datang ke Senin. Hari Senin. Tanggal 25. Anak dari orang Islam. Saya putih Tidak kecil, dia orang Bima. Tidak kecil dididik dalam agama Islam yang kuat. Masih kecil diminta sama orang tuanya untuk mengambil jus. Ya, bapaknya adalah salah satu pendiri Muhammadiyah di sana. Pintar sekali belajar agama. Sampai saking pintarnya dia dapat mendapat beasiswa. Bahkan beasiswanya yang berikan adalah PP, pimpinan pusat Muhammadiyah.
di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Ya. Setelah lulus, dia ngajar, salah satunya dalam ngajar di Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Itu adalah pondok pesantren yang katanya terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Luasnya 20 hektar atau berapa? Pokoknya luas, ada fotonya seperti itu. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, orang yang sudah mempunyai ilmu agama seperti itu berpenggilalah Murtad. masuk Kristen. Namanya Saifuddin Ibrahim. Sampai ketik di Google Saifuddin Ibrahim. Kalau enggak coba masuk di YouTube saya, ketika saya Android kasih solusi itu saya saya rekam kemarin satu ruangan di sini semuanya menangis karena anak sulungnya itu yang diminta bicara, karena yang bicara itu rupanya adalah anak yang kedua yang memang pintar. Anak sulung semua ingin disuruh minta bicara, ketika anak pertamanya bicara nangis, dari semuanya nangis semua. Ada salah seorang ibu yang bertanya, orang mualaf dulu Katolik, bertanya nangis juga. Saya terus terang bisa membayangkan kalau itu terjadi di keluarga saya. Ya, jadi saya selalu coba membaca, mendengar seperti ini, apa yang salah, apa gitu, ya, benar. Mungkin sebagian ada yang kenal dengan saya, karena saya orang sini juga orang. Saya sejak kecil belajar keras. Saya ranking 1 di SD-nya Kerja 5 yang berkuburan itu. Sekarang SMP berapa? Pak Jo? 12. Nah itu SD-nya masih ada, teman-teman SD-nya yang lainnya hilang. Saya belajar itu supaya sampai nggak ngantuk, sampai kaki saya itu masukkan di dalam bak yang saya sisi dengan air, supaya nggak ngantuk. Zaman dulu nggak ada kopi. Kalau sekarang mungkin ada white coffee itu belajar sambil white coffee. Karena dulu nggak ada kopi yang kayak gitu instan gitu. Saya mengepung kaki saya di bak di meja belajar saya supaya saya bisa melek. Kenapa? Supaya ini belajar keras. Dan alhamdulillah saya ranking, gak hanya ranking sekelas, tapi ranking sekolah. Saya diterima di SMP 12. Bapak Ibu tahu di sana termasuk favorit. Satu angkatan terdiri dari 14 kelas. Jadi kalau satu kelas sekitar 45, 14 berarti ada sekitar 700. Saya tidak hanya ranking 1 sekelas, tetapi ranking 1 seangkatan. Ya, karena saya juga belajar. Terus kemudian saya masuk ke SMA 5, saya masuk juga dan seterusnya. Kemudian saya berpikir, ketika muda seperti itu, apa yang saya dapatkan setelah tua seperti ini? Apakah saya seorang jadi pejabat, apakah saya seorang kaya? Ya kan? Nyatanya juga kan. Tapi bukan itu saya pikir. Bahwa Allah bukan menghargai apa yang saya dapatkan, tapi adalah Allah menghargai apa yang saya sudah lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir hasil, tapi kita lakukan. Allah pasti akan menghargai itu. Hasil atau kerja kerasnya, bukan itu. Sedangkan masalah hasil itu adalah kekuasaan Allah, awal. Itu yang sering saya utarakan ke anak-anak keluarga saya. Coba jangan males. Ya dia nggak beres. Kemarin anak saya yang kedua, yang terakhir saya mondokkan di Gontor. Ya, di situ parkir penuh semua sehingga hujan deras, orang nggak bisa masuk di situ. Nggak benar. Saya dengan sendiri tanpa diminta panitia, saya juga capek situ. Soal apa namanya, lantainya basah, saya ngepel gitu, nggak diminta. Saya nopo parkir gitu. Saya bilang sama anak saya, parkir, tapi anak saya nggak mau yang nomor 1. Karena saya pikir kita capek seperti itu pasti dapat apa? Kita harus pilih. Teman-teman yang lain, orang tua yang lain, apa itu? Ayo. Enggak, bentar, rapikan dulu. Paling cuma berapa? 15 menit selesai. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Ya, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke masuk surga. Dan juga berarti sebaliknya, kita tidak tahu dosa kecil yang akan memasukkan kita ke neraka. Makanya kompresi waktu seperti kita gunakan untuk mencari pahala. Ya, ini coba kita lihat Bapak dan Ibu semuanya, ini perjalanan hidup manusia. Coba kita sampai di mana? Kok nggak ada yang mati? Saudaraku,
Akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar, dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlampau. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Ya, Bapak Ibu kalian, jadi apa sih sebenarnya kehidupan kita ini? Kehidupan kita ini tujuannya adalah akhirat. Seandainya umur kita panjang, anggap saja 100 tahun itu, tidak ada artinya dibandingkan misalnya kehidupan bekal kita. Maka alangkah naif, alangkah ruginya kalau kemudian kita hanya fokus di kehidupan dunia tanpa berpikir sedikit pun tentang akhirat. Coba sekarang Bapak Ibu ingat-ingat, sudah berapa kalikah dalam hidup kita, umur kita mungkin sekarang sudah 30, 40, 50, 60, sudah berapa kalikah kita khatam membaca Al-Quran? Berapa kali khatamkah kita membaca terjemahannya? Itu sudah khatam Pak Yusuf? Oke, terjemahannya? Nah itu gak pernah Pak Yusuf. Nah, bayangkan, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Kita bukan orang Arab. Kalau kita membaca terjemahan, membaca Arabnya aja, meskipun berkali-kali, tanpa membaca terjemahannya, kita sudah tahu bagaimana kita akan mendapat petunjuk. Contoh tadi yang dibaca oleh Mas Tadi. Bapak-bapak Ibu mungkin kalau saya tanya, Bapak-bapak Ibu semuanya tahu nggak tanda-tanda kiamat? Oh, kasih tahu. Ada datangnya saja macam-macam kan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Itu semua adalah tanda-tanda menurut hadis. Kalau misalnya sekarang Bapak-bapak saya tanyakan, tanda-tanda kiamat menurut Al-Quran apa? Apa yang paling sulit? Padahal tadi barusan disebutkan sama Mas tadi. Apa Mas? Tanda-tanda kiamat tadi menurut Al-Quran? Sinar rembulan menjadi redup. Pernah orang tahu kan, mungkin yang kita ingat dulu adalah
terbit dari timur misalnya kan, kemudian gagal, kemudian almasi gatal. Ini Al-Quran itu banyak orang nggak tahu, karena kita mungkin lebih fokus bukan Al-Quran. Contoh ya, ketika bumi ini makin lama makin hilang ozon, ya hilang ozon, semakin panas di sini. Bumi ini semakin panas, tapi Allah mengatasi masanya. Sama Allah mataharinya di kiri, kayak apa namanya, kompor di kiri. Jadi panas itu berkurang panas. Kiri. Supaya nggak terlalu panas karena ozonnya sudah berubah. Kalau tetap seperti ini kita terbakar mati sama Allah, masih sayang dikit-dikit yang dikalahkan sama Allah dan matahari. Makin lama matahari dikecilin apa yang terjadi? Bulan tidak mendapat sinar. Itu ada di dalam Al-Quran yang tadi Mas tadi baca. Sinarnya menjadi tidak bersinar. Karena apa? Yang punya sinar adalah matahari. Bulan hanya membantu. Ketika matahari tidak bersinar, bulannya nggak betul, ternyata tidak seperti biasa. Ini tanda-tanda itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka bapak-bapak ibu sudah mengkaji, membaca Al-Quran, kemudian diingat-ingat banyak sebenarnya. Yang tadi baca sampai itu ada mungkin 6 atau 7 ayat tentang tadi, yaitu tentang matahari dan bulan yang tadi kita tanda-tanda kiamat. Ya bapak-bapak ibu, harapannya kita adalah kita bisa hidup dengan baik sehingga kita mati husnul khotimah. Nah sekarang apa sih ciri-ciri atau tanda bahwa kita akan, atau orang nanti melihat bahwa ini adalah dia matinya husnul khotimah? Coba kita lihat. 7 tanda husnul khatimah. Ada beberapa keadaan ketika kematian yang merupakan tanda husnul khatimah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala disebutkan beberapa di antaranya. Pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Ketika wafat ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan di kubur. Keempat, syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan banyak keutamaan orang yang mati di medan jihad. Beliau bersabda yang artinya, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, ia memperoleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari adab kubur, aman dari kengerian yang besar di hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurul ain atau bidadari di surga, dan diperkenankan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang syahid menurut kalian? Orang yang mati di jalan Allah itulah syahid. Jawab para sahabat serentak, berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Jawab Rasulullah SAW, lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Beliau bersabda yang artinya, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dialah syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, dia syahid, sekalipun tidak terbunuh di medan perang. Siapa yang mati karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Keenam, meninggal dalam keadaan berjaga, ribat fi sabilillah, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dari ancaman orang-orang kafir. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis Rasulullah SAW,
Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal saleh. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Konsultasi syariah.com. Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba setelah ini kita bikin tekad, bikin sesuatu kebiasaan yang kita lakukan secara rutin. Kalau menurut teori psikologi, kita harus melakukan selama 20 hari non-stop terus-menerus sampai nanti. Ya, karena itu Bapak Ibu lakukan yang kecil dan mudah yang dilakukan. Ya, Allah menyukai kita melakukan perbuatan yang dilakukan terus-menerus meskipun kecil. Contoh apa misalnya? Setelah sholat subuh di masjid ini, kita mungkin nggak pulang, atau mungkin kita pulang. Kemudian sebelum melakukan apa-apa kita coba mengaji satu halaman Al-Quran ditambah membaca terjemahnya. Yang melakukan itu paling sekitar 5 menit. Ya, tapi kita lakukan terus tanpa kosong. Termasuk juga bisa rekod apapun harus kita lakukan. Kalau kita sudah melakukannya terus-menerus, kalau misalnya sudah 19 hari 2 minggu nggak bisa, berarti 0 lagi. Ke 21 mulai 1 terus. Saya coba melakukan seperti itu. Yang terakhir ini saya coba melakukan untuk membaca surat Ar-Rahman setiap sholat subuh. Ternyata susah. Waktu saya selalu mesti putus 0 lagi. Dan alhamdulillah kalau nggak salah sebelum akhir tahun kemarin tanggal 30 ternyata sudah bisa 20. Apa yang terjadi? Saya itu seperti diingatkan sama Allah, kamu belum baca Ar-Rahman dulu. Ya, jadi tanpa kita minta itu tubuh kita sudah melakukan. Ya, termasuk sholat subuh, saya nggak pernah pakai alarm atau apa, karena sudah biasa sholat subuh di musola. Berapapun jam berapapun, saya sering lembur kerjakan pekerjaan sampai jam 2. Teman saya biasanya adalah Ustadz Abdul Somad sama Tengkuhana. Makanya saya suka sekali dengan ngaji gayanya Mas Nadi itu. Gayanya persis dengan yang dibaca oleh Mas Tengkuhana Sakti. Itu gaya kurdi katanya. Saya sebenarnya ingin belajar Mas. Enak itu kan. Kayaknya gaya sabdu katanya Tengkuhana. Itu menurut saya seperti itu. Tapi jam 2, jam 3 saya tidur. Mulai tidur 1 jam 4 sih bangun lagi. Ya, jadi Bapak Ibu tolong saat ini coba melakukan apa? Misalnya sedekah, berangkat dari rumah sholat subuh sedekah. Gak usah besar-besar karena nanti mungkin berat. 1000 masukkan. Besok dengan 1000 kan pasti ada kan? 1000 tuh seperti itu. Gak usah 100.000 tapi Anda lakukan mana misalnya sebulan sekali. Ya, tapi kita rutin 1000 atau apa kegiatan ringan. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan itu terus menerus dan kita kemudian berhenti melakukannya, misalnya karena sakit dan malah mungkin meninggal, Allah tetap mencatat bahwa kita tetap melakukan ibadah itu. Ya, sahabat-sahabat itu sering mempunyai amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan rahasia itu maksud seperti itu, yang dilakukan terus menerus meskipun itu kelihatan sepele. Ya, coba setelah ini coba kita berikan tekad harus punya ibadah rahasia. Ibadah rahasia itu apa? Misalnya setiap sore setelah maghrib mungkin telepon ke orang tua, meskipun nggak ada orang tua berdekatan di situ, apa kabar? Seperti itu, atau mungkin apa? Ya, lakukan seperti itu. Ya, makanya yang terakhir ini kita sudah selesai seperti itu. Sekarang kita bahas yang kiamat besar. Ini adalah maghrib yang terakhir, karena tadi permintaan dari masjid tentang masalah kiamat, maka tak elok. Nah, kalau kita tidak melihat tanda-tanda kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata zaman yang paling ditakuti Nabi Muhammad SAW itu kini sedang berlangsung. Ulasan ini untuk renungan bersama mengenai keadaan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Orang yang tak sadar diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang berkata, banyak orang telah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman rahib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Artinya akan ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang alim yang fasik. Menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Apakah kamu terlalu berani berbohong padaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang berkesempatan berbicara mencoba memperbaiki hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa bentak terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit walhan. Seseorang sahabat bertanya, apakah walhan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Budaya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lumbung biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak dipedulikan.
Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak diragukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Ulama agama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Golongan anti hadis. Dari Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku. Maka dia berkata, "Pegangan kami dan kamu hanya kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang Ia haramkan kami haramkan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berbangga-bangga dengan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megahan dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada imam untuk sholat berjamaah. Dari Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama karena mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka sholat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyakit umat Islam masa kini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Penyakit-penyakit itu adalah: 1. Terlalu sombong; 2. Terlalu mewah; 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin; 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia; 5. Saling memarahi; 6. Dengki-mendengki sehingga menjadi zalim mendolimi." Hadis riwayat Al-Hakim. Perangkap riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manusia tak peduli tentang sumber pendapatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya sumber mineral. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu saat dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong emas, dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tambang mereka. Maka sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, emas ini adalah hasil tambang kita." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nanti kamu akan menemukan banyak galian-galian, dan yang akan mengelolanya adalah orang-orang yang jahat." Hadis riwayat Baihaqi. Merebaknya khabar. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamr dan mereka memakannya dengan nama yang lain sambil diiringi dengan alunan musik dan suara bidu wanita. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maraknya perzinahan.
Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum pria, sehingga nanti orang akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lenggok-lenggok sewaktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu, kepala mereka bagaikan burung onta. Kedua golongan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman surga itu akan menghirup dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perilaku masa kini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga seorang anak menjadi alasan kemarahan bagi orang tuanya. Hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela, dan akan berkurang orang yang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat Tabrani. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu coba kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, bahwa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang berjalan tanpa sepatu, dan orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya mengembala kambing itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Hadis riwayat Muslim. Peperangan demi peperangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda berlimpah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi al-harj. Sahabat bertanya, apakah al-harj itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, perang, perang, perang. Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perang di sekitar sungai Efrat karena berebut kekayaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Efrat menjadi surut airnya, sehingga tampak sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang tewas karena merebutnya, maka terbunuhlah 99 dari 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Di dalam riwayat lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu terasa pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hilangnya sifat amanah. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, kemudian jadilah orang berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahwasanya di kalangan Bani Fulan atau di desa tertentu itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan publik mengatakan, alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam akan pudar secara perlahan. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam akan lenyap seperti hilangnya pola pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksud dengan salat,
apakah yang dimaksud dengan nusuk dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada satu malam, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya, walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanyalah beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, pria dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kami pun mengucapkannya juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kapan akan terjadi kehancuran? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi atau orang Arab Badui. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja berbicara. Sebagian yang hadir berkata, beliau mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan, sesungguhnya ia tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahu, ya, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amal telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya pula, apa yang dimaksud dengan menyanyiakan amalan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kebinasaan umat Islam. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari diri Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab kebinasaan seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan menyelamatkan imannya, kecuali ketika dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka ketika zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah karena memenuhi kehendak istri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki istri dan anak, maka kecelakaan menimpanya karena memenuhi kehendak orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kecelakaan menimpanya karena mengikuti kehendak keluarganya atau karena mengikuti kehendak tetangganya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Perselisihan yang banyak. Dari Abu Nici Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menyerahkan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan meneteskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Beliau pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya dari kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahidin atau khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah hal-hal yang baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Golongan yang selamat. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk surga, dan yang 70 akan masuk neraka.
umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, maka 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Demi Tuhan, diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan saja yang masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang aman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menjadi asing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman laksana memegang bara api. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesusahan itu lebih baik dari kesenangan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu dan tidak ada lagi di badannya kecuali hanya selembar selendang dan ditampil dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenang kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada malam hari dengan pakaian yang lain pula, dan ketika diberikan satu hidangan ditempatkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutupi rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka'bah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik dari kondisi kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada masalah ibadah saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, kondisi kamu hari ini adalah lebih baik dari keadaan kamu pada hari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Golongan yang selalu menang. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, selalu di antara umatku ada golongan yang selalu menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa menang. Hadis riwayat Bukhari. Bapak dan Ibu semuanya, itu tanda-tanda hari akhir. Bapak bisa kira-kira menghitung kira-kira apa sudah hampir semua atau bagaimana? Bapak mungkin bisa merasakan. Ya, demikian paparan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin diberi kesempatan nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.